guys, jadi kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal menurut format yang sudah ditentukan. Happy watching! Baik, yang pertama kita masuk pada bagian judul dan juga abstrak. Nah, berdasarkan analisis menggunakan Strobe, pada bagian judul dan juga abstrak, kita diminta untuk menunjukkan desain penelitian yang digunakan, serta istilah-istilah umum pada bagian judul dan juga abstrak. Nah, berdasarkan analisis yang telah kita lakukan pada jurnal, diperoleh hasil bahwa judul dan juga abstrak pada jurnal telah menggunakan istilah-istilah umum yang mudah untuk dipahami. Selain itu juga telah menunjukkan desain penelitian yang akan digunakan, yakni merupakan desain penelitian cross-seksional. Selanjutnya masih pada bagian abstrak. Hal lain yang harus kita perhatikan pada bagian abstrak yaitu terdapatnya informasi yang sesuai antara apa yang dilakukan dan juga apa yang ditemukan. Nah, berdasarkan analisis pada jurnal, dalam bagian abstrak itu sendiri telah berisi mengenai informasi secara singkat terkait apa yang akan diteliti, dan terdapat pula informasi mengenai populasi dan sampel pada penelitian, serta terdapat pula tujuan dilakukannya penelitian, dan disebutkan pula instrumen penelitian menggunakan kuesioner, serta terdapat kesimpulan dari penelitian dan juga terdapat kata kunci. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang dan juga alasan. Nah, pada bagian latar belakang, kita diminta untuk menjelaskan latar belakang secara ilmiah dan juga alasan penyelidikan yang dilaporkan. Pada bagian latar belakang, telah dijelaskan secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Nah, dalam hal ini, topik yang akan dibahas yakni mengenai kesehatan ibu dan anak. Nah, dalam latar belakang juga dijelaskan mengenai program-program dari kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dalam bagian latar belakang dijelaskan juga mengenai tingginya angka kematian ibu dan juga bayi, baik di Indonesia dan khususnya di Kepulauan Riau. Selain itu dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kematian ibu dan juga bayi, dan juga yang terakhir dalam latar belakang terdapat referensi-referensi dari penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan bagi peneliti. Nah, selanjutnya alasan penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat tingginya angka kematian ibu dan juga anak khususnya di Provinsi Riau. Nah, selain itu dari beberapa faktor penyebab kematian ibu dan juga anak, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran situasi dari faktor-faktor tersebut khususnya pada aspek perilaku masyarakat. Selanjutnya pada bagian tujuan. Nah, pada bagian tujuan ini kita diminta untuk menyatakan tujuan khusus serta hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, dengan diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan kesehatan ibu dan anak, nantinya akan dibuat kebijakan berdasarkan informasi dan juga bukti yang diperoleh, sehingga dengan kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal. Baik, selanjutnya yaitu pada poin keempat, kelima, dan keenam. Dalam jurnal yang kami ambil pada poin keempat ini, desain studi dijelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan cross-sectional, yakni meneliti faktor determinan dan faktor dominan masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Kemudian bagian yang kelima ialah di sini tidak dijelaskan secara spesifik pada bulan dan tanggal berapa dilakukan penelitian ini, melainkan dia hanya mencantumkan tahunnya, yaitu tahun 2010. Kemudian jumlah wilayah studi responden ditentukan secara kuota sampling. Besar sampel dalam kajian ini sebanyak 550 orang masyarakat. Nah, ini di setiap kabupaten kota sekitar 120-150 orang. Kemudian selanjutnya data faktor penentu lainnya secara kualitatif dikumpulkan dengan wawancara pada informan, antara lain kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Subdinas Kesehatan Keluarga. Kemudian poin ke-6 diminta yaitu peserta. Nah, di bagian A ini dapat dilihat bahwa memakai studi cross-sectional di mana pengelolaan secara statistik dilakukan atau kuantitatif berupa uji chi-square dan perhitungan prevalensi rasio dengan tingkat kemaknaan hubungan, yaitu hasilnya P kurang dari 0,05. Nah, pengelolaan dan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan bantuan perangkat lunak, yaitu komputer. Nah, di sini pesertanya
adalah 550 orang jumlahnya. Ini diambil dari setiap kota atau setiap kabupaten. Selanjutnya bagian B ini. Di bagian B ini tidak ada di dalam jurnal tersebut karena jurnal ini memakai metode cross sectional, sehingga di bagian B ini tidak ada karena diminta pada cohort dan case control. Baik, selanjutnya pada poin ke-7 di sini membahas tentang variabel. Nah, untuk variabel dalam jurnal yang kami pilih, di sini peneliti menjelaskan beberapa variabel, di mana variabel independennya yaitu mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA. Kemudian untuk variabel dependennya, di sini kami dapatkan peneliti membahas tentang variabel distribusi tenaga kesehatan, kemudian juga tentang kualitas ketenagaan pemberi pelayanan kesehatan dan juga sarana pendukung pelayanan kesehatan. Kemudian untuk pembaru potensial di sini peneliti menggunakan 3 variabel, di mana variabel yang pertama itu mengenai pengetahuan, kemudian variabel sikap dan juga variabel pendapatan keluarga. Kemudian untuk poin selanjutnya pada poin ke-8 yaitu membahas mengenai sumber data ataupun pengukuran dalam penelitiannya. Untuk sumber data, peneliti melakukan wawancara dengan ataupun melalui kuesioner kepada responden. Kemudian untuk pengukurannya, peneliti melakukan pengukuran secara statistik atau kuantitatif berupa uji chi-square dan juga perhitungan prevalensi rasio dengan tingkat kemaknaan hubungan P lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk bagian bias di poin ke-9, di sini dalam jurnal yang kami ambil, peneliti ini tidak dijelaskan mengenai upaya dalam mengatasi potensi sumber bias. Pada poin ke-10, pada penelitian ini, peneliti hanya menjelaskan jumlah wilayah studi responden ditentukan secara kuota sampling. Besar sampel dalam kajian ini sebanyak 550 orang masyarakat. Setiap kabupaten per kota sekitar 120-150 orang. Selanjutnya, untuk data faktor penentu lainnya secara kualitatif dikumpulkan dengan wawancara pada informan. Kemudian yang ke-11 yaitu peneliti menjelaskan pengelolaan secara statistik atau kuantitatif berupa uji chi-square dan perhitungan prevalensi rasio dengan tingkat kemaknaan hubungan P kurang lebih dari 0,05. Untuk poin ke-12 bagian A, aktor penentu lainnya secara kualitatif dikumpulkan dengan wawancara pada informan, antara lain kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Keluarga. Instrumen yang digunakan adalah format identifikasi indikator pelayanan kesehatan dari data sekunder dan kuesioner atau panduan wawancara. Selanjutnya, untuk pengelolaan data yang didapat dilakukan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Untuk pengolahan dan analisis data hasil penelitian ini dengan menggunakan bantuan perangkat lunak komputer. Untuk poin bagian B, pada jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan analisis multivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji regresi logistik ganda. Untuk poin bagian C, dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan mengenai data yang hilang. Kemudian untuk poin bagian D, pada penelitian ini peneliti tidak menjelaskan mengenai metode analitis dengan mempertimbangkan strategi pengambilan sampel. Selanjutnya bagian E, pada penelitian ini juga peneliti tidak menggunakan analisis sensitivitas. Baik, jadi untuk analisis strop yang berikutnya ada di bagian hasil. Yang pertama, peserta. Nomor itemnya di nomor 13. Pada bagian A, kita disuruh untuk melaporkan jumlah individu pada setiap tahap studi. Misalnya, jumlah yang berpotensi memenuhi syarat, kemudian diperiksa kelayakannya, dipastikan memenuhi syarat, dimasukkan dalam studi, dan dianalisis. Untuk di dalam jurnal sendiri,
Besar sampel dalam kajian ini sebanyak 550 orang masyarakat, yang mana pada setiap kabupaten atau kota dibagi menjadi sekitar 120-150 orang. Jumlah wilayah studi responden ditentukan berdasarkan teknik kuota sampling. Jadi kita berikan poin 1 karena yang diminta di dalam jurnal ini tersedia. Kemudian di bagian B kita disuruh untuk memberikan alasan untuk tidak berpartisipasi pada setiap tahap. Di dalam jurnal ini tidak dijelaskan alasan untuk tidak berpartisipasi pada setiap tahap penelitian. Untuk poinnya kita beri 0. Kemudian pada bagian C, pertimbangkan dalam penggunaan diagram alir. Jadi di dalam jurnal ini juga tidak terdapat diagram alir yang menunjukkan proses pelaksanaan penelitian. Jadi kita berikan poin 0. Kemudian kita masuk ke bagian data deskriptif. Di sini pada bagian A kita diminta untuk memberikan karakteristik peserta studi, misalnya demografis, penyakit sosial, dan informasi tentang pajanan dan pembaur potensial. Nah, di dalam jurnal ini tidak dijelaskan terkait dengan demografis peserta studi, tetapi masalah yang dibahas berkaitan dengan hubungan usia pernikahan, jumlah anak, pendapatan, tahap pelayanan kesehatan, dan sebagainya terhadap praktik kesehatan bayi dan anak. Selain itu juga masih banyak kepercayaan masyarakat yang belum sesuai dengan nilai-nilai kesehatan, terutama pada aspek kesehatan ibu dan anak. Kemudian pada bagian B, kita diminta untuk menunjukkan jumlah peserta dengan data yang hilang untuk setiap variabel. Jadi di dalam jurnal ini tidak terdapat jumlah peserta dengan data yang hilang pada setiap variabelnya. Kemudian pada bagian C, di sini pada studi kohort kita diminta untuk memberikan ringkasan waktu tindak lanjut, misalnya rata-rata dan jumlah total. Tetapi karena jurnal ini tidak menggunakan studi kohort, makanya kita beri poin 0 karena di dalam jurnal ini menggunakan studi cross-sectional. Kemudian pada data hasil, pada poin bagian A di sini sama seperti sebelumnya kita isi apabila kita menggunakan studi kohort. Kemudian pada bagian B juga kita isi apabila kita menggunakan studi kasus kontrol atau case control. Nah, pada bagian C, karena kita menggunakan studi cross-sectional, maka kita diminta untuk melaporkan jumlah peristiwa hasil dan tindakan ringkasan. Jadi pada jurnal ini, faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik kesehatan bayi dan anak terdiri dari sikap, pengetahuan, otoritas, pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, dan cara bayar dengan nilai p-value masing-masing 0,000. Ini berarti lebih kecil daripada 0,05. Kemudian masih banyak kepercayaan masyarakat yang belum sesuai dengan nilai-nilai kesehatan, terutama terhadap aspek kesehatan ibu dan anak. Sebanyak 274 orang yang menjawab pertanyaan kebiasaan atau tradisi yang diterapkan atau dipercayai dalam keseharian responden yang berhubungan dengan kesehatan maternal. Didapatkan data bahwa ada 124 atau sekitar 45,26% yang memiliki kepercayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Kepercayaan yang tidak sesuai tersebut sebagian besar terkait dengan aspek gizi selama hamil atau bersalin ataupun nifas dan menyusui dengan persentase sebesar 31,32%, dan aspek kepercayaan ketika hamil sebanyak 29,52%. Kemudian untuk sarannya sendiri, di sini disarankan untuk meningkatkan proporsi anggaran dan jumlah kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat yang difokuskan untuk mengubah perilaku, mengupayakan pola kemandirian keluarga dalam menentukan pilihan dalam pelayanan kesehatan, atau meminimalisasi hambatan sosiokultural terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Baik, selanjutnya di sini ada hasil utama, yaitu memberikan pendapat yang sesuai dengan faktor risiko serta nilai ataupun data yang sebenarnya. Faktor masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, terutama status kesehatan gizi. Oleh karena itu dilakukan kegiatan program kesehatan ibu dan anak atau KIA. Kemudian program kesehatan ibu dan anak ini untuk mengurangi AKI atau AKB yang telah banyak dilakukan sebagai program
antara lain seperti Safe Motherhood, di mana program ini dituangkan dalam bentuk program keluarga berencana atau KB. Kemudian layanan pemeriksaan ini dapat meliputi perawatan kehamilan, persalinan sehat dan aman, serta pelayanan kesehatan. Kemudian sekarang ini masih banyak budaya yang tidak mendukung nilai kesehatan menjadi faktor penentu praktik pelayanan kesehatan masyarakat, karena banyak praktik pelayanan kesehatan masyarakat yang masih buruk, misalnya dalam memilih tenaga pertolongan persalinan, kemudian pemilihan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan yang 24 kali lebih besar. Selanjutnya yaitu laporan batasan kategori, di mana variabel yang terhubung dengan kesehatan bayi dan anak itu adalah usia pernikahan, kemudian jumlah anak, kemudian pendapatan keluarga, kemudian cara pembayaran kesehatan, kemudian aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, terus pengaruh pelayanan kesehatan, kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan serta sikap responden terhadap pelayanan kesehatan bayi dan anak. Baik, selanjutnya yaitu estimasi resiko relatif menjadi resiko absolut. Resiko relatif dan absolut pelayanan program kesehatan ibu dan anak ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan KIA. Yang pertama, tujuan khusus program KIA yaitu meningkatnya kemampuan ibu serta pengetahuan, sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarga dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan tenaga kesehatan. Kemudian jika tidak dilakukan akan berdampak pada angka kematian ibu dan anak yang semakin bertambah. 17 yaitu menjelaskan analisis lain seperti analisis subgrup atau analisis sensitivitas, di mana teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini yang diukur yaitu faktor determinan dan faktor dominan masalah KIA di masyarakat. Kemudian jumlah wilayah studi responden ditentukan oleh secara kuota sampling, kemudian tersebar di 4 kabupaten. Besar sampel dalam kajian ini sebanyak 550 orang masyarakat di setiap kabupaten, sekitar 120 sampai 150 orang. Kemudian faktor penentu lainnya yaitu secara kuantitatif dikumpulkan dengan wawancara pada informan, kemudian kepala dinas kesehatan kabupaten kota dan subdinas kesehatan keluarga. Kemudian instrumen yang digunakan adalah format identifikasi indikator pelayanan kesehatan dari data sekunder dan kuesioner atau panduan wawancara. Kemudian yang terakhir yaitu pengolahan data yang dapat dilakukan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya bagian 18 yaitu ringkasan apa yang menjadi penemuan peneliti serta hasil apa yang diberikan yang didukung dengan teori-teori yang ada. Peneliti ini membuktikan bahwa pengetahuan seseorang berhubungan dengan pelayanan praktik KIA. Hasil ini didukung dengan penelitian yang telah membuktikan bahwa pengetahuan sebagai salah satu faktor dominan pembentuk perilaku seseorang. Penelitian Setyaningsih itu membuktikan bahwa pengetahuan secara bermakna berhubungan dengan praktik ibu balita dalam pencegahan anemia gizi balita. Kemudian 10 pengetahuan yang belum ideal merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bagian ke-19 yaitu keterbatasan penelitian. Pada bagian ini kita diminta untuk diskusikan keterbatasan penelitian dengan mempertimbangkan sumber potensi bias atau ketidaktepatan. Jadi dalam jurnal ini tidak terdapat kekurangan atau keterbatasan pada penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian ke-20 yaitu interpretasi. Pada bagian ini kita diminta untuk berikan interpretasi keseluruhan yang hati-hati dari hasil dengan mempertimbangkan tujuan, keterbatasan, banyaknya analisis, hasil dari studi serupa dan bukti relevan lainnya. Jadi, dalam jurnal ini sudah sesuai dengan tujuan, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Hasil analisis multivariat menunjukkan hanya 4 variabel bebas yang mempunyai pengaruh kuat terhadap praktik responden terkait kesehatan bayi dan anak. Variabel tersebut yaitu orang yang memutuskan pemilihan pelayanan kesehatan dalam keluarga. Secara bersamaan, pengaruh orang yang memutuskan pemilihan pelayanan kesehatan dalam keluarga merupakan variabel yang berpengaruh kuat terhadap praktik responden. Berdasarkan analisis multivariat ini diperoleh hasil bahwa
probabilitas seseorang akan memiliki praktik yang buruk terhadap pelayanan kesehatan bayi dan anak jika memiliki sikap yang negatif. Mengambil keputusan dalam memutuskan pelayanan kesehatan adalah oleh suami atau istri dan melibatkan orang lain atau keluarga. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian ke-21, yaitu generalisasi. Pada bagian ini kita diminta untuk diskusikan generalisasi validitas eksternal dari hasil penelitian. Jadi, populasi dalam penelitian ini sebanyak 550 orang di setiap kabupaten atau kota. Jumlah wilayah studi responden ditentukan secara kuota sampling. Selanjutnya, data faktor penentu lainnya secara kualitatif dikumpulkan dengan wawancara pada informan, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Keluarga. Instrumen yang digunakan adalah format identifikasi indikator pelayanan kesehatan dari data sekunder dan kuesioner atau panduan wawancara. Pengelolaan data yang dapat dilakukan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Pengelolaan secara statistik atau kuantitatif berupa uji Q-square dan perhitungan prevalensi rasio dengan tingkat kemaknaan hubungan. Pengelolaan dan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan bantuan peranti lunak komputer. Baik, selanjutnya pada bagian yang terakhir yaitu pendanaan. Jadi menurut jurnal yang kami teliti tidak mencantumkan pendanaan bagi penelitian tersebut. Oke guys, itu tadi video presentasi dari kelompok kami, yaitu mereview jurnal dengan menggunakan susunan dari Strobe. Thank you for watching. Bye bye.